Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Baik, buat sekalian, insya Allah ini adalah materi pengganti untuk pertemuan tadi siang yang tidak jadi terlaksana. Jadi ini materi pelengkap dan pertemuan terakhir di bab satu. Sebagai pelengkap nanti insya Allah kita ikhtibar sama-sama dengan halakoh yang satu, jadwal Senin. Jadi seluruhnya dua-dua halakoh ini akan sama-sama ikhtibar di hari Ahad nanti insya Allah. Malam Senin ya. Ikhtibarnya malam karena menimbang eh, beberapa apa ya namanya ya, menimbang beberapa hal. Pertama mungkin karena siangnya Ummahat masih beraktivitas sehingga membutuhkan fokus untuk mengisi ikhtibarnya. Kedua, kenapa malam? Agar lebih mudah saja ya, fresh. Kita lagi dalam waktu yang baik untuk mengerjakan sesuatu tanpa harus diburu-buru. Karena kalau siang biasanya kita kejaran-kejaran, kejar-kejaran dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain. Ikhtibarnya tentang apa saja? Tentu saja tentang beberapa hal yang sudah kita pelajari di bab satu, yaitu tentang makhorijul huruf dan juga sifatul huruf. Dan ada beberapa juga, memang asalnya sudah lengkap ya penjelasannya di kitab ini. Alhamdulillah, Masya Allah di halaman 8 sampai dengan halaman 17 ya, kalau tidak salah di awal itu sudah sangat jelas penjelasannya mengenai makhraj dan sifatul huruf. Dengan beberapa tambahan juga pelengkap, yaitu beberapa penjelasan tambahan seperti tingkatan gunnah, tingkatan ketebalan huruf, ya. Itu juga ikut dipelajari karena insya Allah nanti juga akan keluar dalam ikhtibar. Meskipun ya soalnya mungkin hanya akan muncul beberapa saja. Soalnya akan ada berapa? Insya Allah soalnya akan ada 25 bentuk soal dan ujiannya melalui Google Form ya. Jadi ini masih ikhtibar materi saja dulu. Nanti untuk bacaannya kita evaluasi sama-sama kalau misalkan sudah masuk dalam kelas. eh Waktu pengerjaannya untuk 25 soal, insya Allah nanti akan kasih waktu, tenggat waktunya mungkin lebih dari 2 jam. Menimbang mungkin beberapa umahat tidak bisa mengerjakan dalam waktu yang sama. Kemudian ikhtibar tersebut dihitung sebagai satu kali pertemuan. Sehingga ya, apabila ada yang tidak mengerjakan ikhtibar, maka dianggap tidak mengikuti satu pertemuan. Ya, eh untuk belajarnya bisa Antuna mereview kembali catatan-catatan Antuna. Mungkin ada beberapa catatan yang dari penjelasan kami, yang ada tambahan dari yang ada di buku. Ya, jadi jangan hanya mencukupkan di buku. Mungkin bisa dibuka lagi catatannya masing-masing, atau bisa juga sharing catatan masing-masing di grup, sehingga ya teman-teman yang lain juga saling bisa mengambil faedah dengannya. Baik, malam ini insya Allah ini untuk halaqah yang ini sudah lewat ya tentang bagaimana cara melafazkan huruf berharokat kasroh. Tapi tidak apa-apa kita review sedikit. Baik, harokat kasroh ini disebutkan dengan cara menurunkan atau merenggangkan rahang. Ya, tentu saja rahangnya adalah bagian bawah. Diturunkan saja. Kemudian dengan cara menaikkan sedikit tengah lidah. Nah, untuk menaikkan sedikit tengah lidah ini kita tidak perlu usaha yang sulit ya, sebab memang ketika kita menyebutkan harokat kasroh ini, tengah lidah kita sudah secara otomatis terangkat sedikit. Ya, jadi tidak perlu yang harus kita usahakan sekuat tenaga untuk mengangkat tengah lisan kita pada saat penyebutan harokat kasroh. Untuk kami sendiri, belum sampai kepada kami cara penyebutan harokat kasroh atau cara penyempurnaan harokat kasroh dengan cara menarik bibir ke samping seperti kita senyum ya. Eh, yang sampai kepada kami adalah ya ini ya, dengan cara menurunkan atau merenggangkan rahang bawah. Allahu alam, mungkin apabila nanti suatu saat Antuna mendapati ada guru lain yang konsep tentang penyempurnaan atau itmam, itmamul harakat kasroh itu adalah dengan cara menarik bibir ke samping, itu mungkin ilmu yang sampai kepada beliau adalah yang seperti itu gitu. Jadi kita tidak perlu mendebat apapun tentang perbedaan pemahaman kita tentang sebuah ilmu gitu ya. Jadi di mana Antuna belajar maka ambillah ilmu di situ seperti itu. Apabila Antuna belajar di sini kemudian yang disampaikan oleh kami adalah dengan cara merenggangkan rahang bawah ketika penyebutan huruf berharakat kasrah, maka
Ya, seperti itulah yang akan kita ambil. Kemudian ketika Antona nanti belajar di tempat lain, maka itu juga dijadikan sebuah faidah. Ya, yang bisa Antona pelajari mungkin nanti diambil mana yang menurut Antona lebih baik, seperti itu ya, tanpa harus didebat satu antara satu dan lainnya. Baik, yang perlu Anda tekankan pada huruf berharakat kasrah adalah seluruh huruf-huruf istilah yang berjumlah 7 huruf ketika berharakat kasrah. Nah, ini kan sudah paham konsepnya ya, bahwa seluruh huruf istilah itu tebal, tetapi cara menebalkan hurufnya bukan dengan memonyongkan kedua bibir, tetapi dengan mengangkat pangkal-pangkal lisan. Bahkan ketika huruf-huruf yang itbaq, pangkal lisan kita terangkat dan menempel ke langit-langit mulut. Ya, begitu juga ketika harokat kasroh, kita tidak melibatkan bibir. Sebab memang pada dasarnya seluruh huruf isti'la tidak ada huruf yang memiliki makhraj syafatan, sehingga ya tidak boleh melibatkan kedua bibir pada saat penyebutannya. Ya, tentu saja meskipun dia kasroh, tetap tebal, dan tebalnya dibantu oleh pangkal lisan. Anda sudah pernah jelaskan bahwasannya eh tingkatan huruf istilah untuk yang berharokat kasroh ini ada pada tingkatan paling terakhir ya, tapi bukan berarti meskipun dia pada tingkatan paling terakhir dia tidak tebal. Dia tebal ya, lebih tebal daripada huruf-huruf yang lainnya. Kan sudah kita tahu bersama bahwasannya huruf istilah dan huruf itbaq adalah huruf yang keadaan apapun dia selalu tebal, tidak pernah dia tipis ya. Beda dengan huruf-huruf yang ketika dia bisa tebal dan bisa tipis. Baik, ya, ini Anda coba bacakan seluruh contohnya sehingga bisa dijadikan sebagai bahan muroja'ah ya. Ma, mi, na, ni, ma, na, mi, ni, ka, la, ki, li, sa, wa, si, wi, sha, ha, shi, hi, ba, a, bi, i, ta, ba, ti, bi, ha, sa, hi, si, ja, da, ji, di, za, a, zi, i, za, fa, zi, fi, ro, sa, ri, si, kho, ba, fi, bi. Nah, ini adalah huruf istilah pertama yang kita dapati pada ini ya, pada pelajaran yang ini. Jadi untuk huruf kho, dia tidak khoi ya, tapi fi, bi. Kemudian ini juga sama. Ro, ba, ri, bi. Tidak roi, bi. Seluruh hurufnya seperti itu bunyinya. Ro, ba, ri, bi. So, za, sli, zi. Nah, jadi tidak diucapkan dengan cara swi. Kalau swi berarti dia dibantu oleh pergerakan bibir. Harusnya tidak ya, karena huruf shad ini bukan huruf syafatan. Jadi tidak boleh dibantu dengan bibir. Harusnya dia dibantu dengan perangkatnya pangkal lisan, meskipun dia pada keadaan dia berangkat kasroh. So, za, swi, zi, to, ta, wi, ti, wo, za, wi, vi, do, da, wi, di. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi, eh bunyi huruf-huruf isti'lah dan itbaq ketika dia berharokat kasrah kemudian diucapkan dengan cara menggerakkan kedua bibir, terutama bukan kedua bibir ya, terutama bibir bagian bawah, maka bunyinya akan berbeda, akan ada suara tambahan seperti huruf u di tengah-tengah pada saat pengucapan hurufnya. Misalkan pada huruf eh bod ya, harusnya dia bunyinya bui. Nanti ketika kita menggunakan bantuan bibir kita, bibir bawahnya, maka akan jadi bui ya, akan ada sedikit bunyi u yang samar ketika pengucapan huruf, dan ini tidak boleh. Nah, ini ada catatannya. Sempurnakan pengucapan harokat kasroh, jangan condong ke imalah. Jangan condong ke imalah maksudnya adalah misalkan harusnya dia dibaca, saya ambil contoh yang ini, zi, fi. Memang harus bunyinya i ya, jangan z, v gitu ya. Itu yang dimaksud dengan condong kepada imalah. Nah, ini ya, berilah sifat tafkhim, sifat tebal pada huruf-huruf istilah yang dikasrah. Oke, kita lanjut. Nah, ini hanya latihan saja ya. Po, la, ba. Po, la, bi. Ba, so, ro.
ba, so, ri, za, ba, da, za, ba, di, a, ma, la, a, ma, li, ha, sa, na, ha, sa, ni, za, la, ko, za, la, ti. Insya Allah ini akan coba bacakan, mungkin tidak semuanya ya. Wa, sa, ko, wa, sa, ri, fa, za, a, fa, za, i, ko, la, ma, ko, la, mi, a, sa, fa, a, sa, fi, fa, la, ka, fa, la, ki, a, ro, do, a, ro, ri, ko, so, so, ko, so, sli, a, ba, sa, a, ba, si, fa, ro, ja, fa, ro, ji, ma, ro, ha, ma, ro, hi, ro, ri, ba, sa, hi, ro, a, ri, na, a, zi, fa, ha, si, ba, sha, hi, da, a, shi, ri, ka, vi, bi, qi, da, di, i, wa, di, li, ba, di, qi, ba, li. Tayyip, kemarin di halaman sebelah itu ada pertanyaan, huruf ro yang kasroh ini bunyinya harusnya seperti apa? Ya langsung ditipiskan saja ya, jadi tidak perlu mampir dulu ke yang tebal ya. Ri, tidak, ri langsung ya. Seperti pada saat kita menyebutkan nama orang Ririn misalnya, kan langsung Ririn ya, tidak Ruirin seperti itu. Dengan tetap juga menjaga getaran atau takrir pada huruf tersebut. Nah, untuk imtihan 2 kita lewati ya. Jadi ini bisa untuk latihan masing-masing. Kita lanjut pada melafazkan huruf berharokat dhammah. Apabila kasroh tadi itu dengan cara menurunkan rahang bawah, kemudian menaikkan pangkal lisan sedikit. Nah, untuk menyempurnakan harokat dhammah sendiri, kita dengan cara menghimpun dua bibir. Mungkin Antuna akan berpikir, ternyata ada satu huruf loh yang kalau tidak salah, cara pengucapannya juga dengan menghimpun dua bibir. Betul. Ya, hurufnya adalah huruf waw. Ya, kita menghimpun dua bibir dulu, dimonyongkan, kemudian kita pengucapan hurufnya. Betul, harokat dhammah juga seperti itu. Menghimpun dua bibir dan mengangkat sedikit pangkal lidah. Nah, mengangkat sedikit pangkal lidah ini pun sama halnya seperti pada harokat kasroh tadi. Kita tidak perlu effort yang sebagaimana harus diusahakan sekali ya, supaya memang pada saat kita mengucapkan sekalipun pada bahasa Indonesia itu pangkal lisan kita akan secara otomatis terangkat, gitu ya. Bagaimana cara menyebutkan harokat dhammah? Ada beberapa yang mengatakan bahwasannya harus manyun sekali. Tidak ya. Guru-guru kami itu menyatakan bahwasannya secara tabii saja. Artinya secara tabiat kita menyebutkan huruf U pada bahasa kita. Ya nggak perlu sampai manyun sekali. Intinya adalah standar kita mungkin bisa kita menggunakan kalau kita mengucapkan buku, aku. Itu kita tidak perlu manyun sekali ya. Sehingganya bunyinya bukan aku atau aku ya, tapi biasa saja aku, buku. Nah, untuk harokat fathah itu biasanya dikenal dengan anak dari huruf alif. Kenapa? Ya karena pada saat penyebutannya hampir mirip seperti pada saat kita menyebutkan huruf alif. Kemudian untuk huruf kasroh sendiri biasanya disebutkan sebagai anak dari huruf ya. Sebab cara penyebutannya mirip seperti huruf ya, yaitu dengan cara mengangkat tengah lisan. Nah, ini juga untuk harokat dhammah sendiri berarti anak dari huruf waw, sebab dia pengucapannya sama seperti huruf waw ya. Makanya mereka bertiga ini memang sulit dipisahkan ya. Antona mungkin akan dengar juga atau sudah mungkin juga sudah pernah dengar bahwasannya mad tabii itu berkisar di antara mereka bertiga saja ya. Waw sukun yang sebelumnya dhammah, ya sukun yang sebelumnya kasroh, dan alif sukun yang sebelumnya fathah, dan tidak bisa ditukar. Mereka sudah dengan pasangannya masing-masing. Baik, ulang-ulangilah materi tiap pembelajaran untuk hasil yang lebih optimal. Anda sudah sering katakan bahwasannya halakoh itu hanya sebentar saja, sehingganya latihan-latihan Antuna lah yang akan menentukan baik dan
kurang baiknya huruf-huruf antara. Ini Anda tidak mengatakan bahwa hurufnya tidak baik ya, hurufnya baik insya Allah. Ya, tetapi kita perlu memperbaiki lagi agar lebih bagus lagi ya. Baik, ini Anda akan coba bacakan seluruhnya untuk bahan murojaah ya. Ja, ju. Jadi ju cukup ya, nggak je. Kalau je itu malu-malu domahnya. Seperti kita melipat bibir je gitu ya. Tidak, tidak. Seperti biasa kita mengucapkan u saja. Ja, ju, ba, bu, a, ba, u, bu, a, o, ru, u, ta, ma, tu, mu. Nah, ini juga perlu kita pahami bahwa huruf-huruf isti'la pada keadaan ini pun tetap tebal, ya. Justru lebih tebal pada saat keadaan dhammah daripada ketika dia berharokat kasroh. Sebab kenapa? Sebab huruf istilah yang berharokat dhamma ada di atas tingkatan dari dia yang berharokat kasroh. Sehingga perhatikan mereka tetap akan tebal. O, na, u, nu, za, la, zu, lu, wo, ha, wu, hu, da, wa, du, wu, do, ya, bu, yu, ja, a, ju, ru, sa, ha, su, hu, so, ho, su, hu, ro, za, ru, zu, sha, a, shu, ru, fa, ro, su, ru, fa, ka, fu, hu. Nah, ini untuk latihan 3 membedakan fathah, kasroh, dan dhammah. Po, la, ba. Po, la, bu. Ba, so, ro. Ba, so, ru. Za, ba, da. Za, ba, du. A, ma, la. A, ma, lu. Ha, sa, ni. Ha, sa, nu. Za, la, ri. Za, la, u. Wa, sa, ri. Wa, sa, u. Fa, za, ri. Fa, za, ru. O, la, mu. A, sa, fu. Fa, la, hu. A, ro, du. O, so, su. A, ba, su. Fa, ro, ju. Ma, ro, su. Ka, bu, ro. Sa, hu, la. Ta, ru, ma. Fa, u, ha. A, ru, ma. O, ru, ba. Ba, ru, da. La, u, ma. Zu, ha, lu. Ru, ma, ru. U, za, hu. Ju, ma, hu. Ru, li, ma. Ru, mi, la. Lu, ri, na. Ru, li, na. U, bi, la. U, li, ba. Hu, mi, la. Mu, li, ha. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sisa yang terakhir pada bab ini yaitu sisipan berbagai bentuk hamzah. Jadi, sebentar ya. Baik, ini hanya sisipan materi yaitu berbagai bentuk penulisan hamzah. Jadi, kalau misalkan di Quran Depak itu biasanya kita agak susah membedakan ya mana hamzah dan mana alif. Tapi yang perlu kita pahami konsepnya adalah alif biasanya tidak pernah berharokat. Jadi jika antuna mendapati huruf alif tegak yang seperti ini, itu tidak diharokati, maka itu alif. Selama dia tidak berharokat, maka itu alif. Tetapi apabila kondisinya dia berharokat, entah dia dhamma, kasrah, maupun fathah, maka dia sudah bisa dipastikan dia adalah hamzah. Ya, seperti itu ketika di Al-Quran. Nah, untuk Quran Rasam Madinah, Rasam Usmani atau cetakan Madinah, itu biasanya dituliskan dengan berbagai bentuk seperti ini ya.
Ada yang di atas kepala huruf alif, ada yang di bawah badan huruf alif juga, ada yang di atas kepala huruf waw, ada yang di tengah badan huruf ya, dan ada yang dia berdiri sendiri. Ya, ini bisa dilihat apabila kapan dia berharokat fathah, yaitu ketika biasanya keberadaannya ada di kepala huruf alif, di tengah atau di ya di perut huruf ya, atau dia berdiri sendiri seperti ini. Ya, bentuknya akan jadi seperti ini. Mereka akan fathah, tapi biasanya dituliskan, ya. Jika antuna melihat ada dia ini yang kecil seperti ini di badan, baik di badan huruf alif, baik di badan huruf ya, baik di badan huruf waw, maka sudah bisa dipastikan itu adalah huruf hamzah, ya. Seperti itu. Kemudian kapan dia kasroh? Ya, apabila biasanya penulisannya kalau ada hamzah di bawah huruf alif seperti ini, atau bisa juga seperti ini kondisinya, dan yang seperti ini berdiri sendiri. Nah, yang perlu kita ketahui bahwasannya hamzah yang di atas kepala huruf wawu itu biasanya adalah selalu hamzah yang berharokat dhammah, tidak pernah berharokat lain. Penulisannya pada huruf ya pada yang berharokat dhammah biasanya dalam tiga bentuk, yaitu dalam kondisi seperti ini, di atas kepala huruf alif, di atas huruf wawu, dan dia berdiri sendiri seperti ini. Nah, contoh-contoh yang lainnya adalah seperti ini, ya. Ini tidak perlu Anda bacakan sebab ini hanya cara penulisan berbagi untuk hamzah. Jadi tidak perlu bingung lagi itu hamzah atau bukan ya. Iya, selama dia ada huruf seperti ini kepalanya, maka dia adalah hamzah. Oh iya, nah lupa. Kemarin ada pertanyaan, berarti kalau misalkan kita mengangkat pangkal lisan pada saat pengucapan harokat dhammah, berarti harokat dhammah itu tebal nantinya. Iya, tidak tebal sebenarnya, cuma agak tebal ya. Jadi di antara tiga harokat fathah, kasrah, dan dhammah itu pernah ustazah kami katakan bahwasannya harokat dhammah memang sedikit terdengar lebih tebal disebabkan oleh terangkatnya pangkal lisan yang secara otomatis itu. Oke, jadi tidak perlu khawatir bahwa harokat dhammah kita akan terdengar tebal karena memang pada dasarnya dia akan sedikit lebih tebal daripada harokat lain disebabkan oleh yaitu tadi kondisi pangkal lidah kita yang terangkat. Nah, ini ada catatan ya, jika murid telah benar-benar semua lancar, maka lanjutkan ke halaman berikutnya. Jika belum, ulangi lagi. Jadi, Anda akan lihat lancarnya itu di mana pada saat ikhtibar nanti. Ya. Nah, ini yang selalu Anda infokan sebelum kita memulai membahas satu huruf, selalu Anda sampaikan bahwasannya ini huruf aslinya seperti ini namanya, alif, kemudian ini cara menulis hurufnya. Ba, yang kemudian cara penulisannya seperti ini yang di atasnya. Ya, ini fathah, kasroh, dhammah, seperti itu cara penulisannya. Nah, bisa dimurojaah lagi dari awal ya. Untuk sebelum kita masuk pada bab 2, insya Allah kita bereskan dulu ikhtibar bab 1. Sebaiknya tidak dinaikkan ke juz 2 sebelum hafal huruf di atas. Jadi ini wajib dihafal ya nama-nama hurufnya juga. Dengan pertolongan Allah, selesai lanjut 1. Alhamdulillah, insya Allah. Semoga antum semuanya dimudahkan pada saat ikhtibar nanti. Barakallahu fikum, anak cukupkan. Ya, mohon maaf untuk pertemuan yang tidak terlaksana disebabkan oleh beberapa hal. Anda tahu juga Ummahat sudah meluangkan waktunya, tetapi qadarullah segala sesuatu yang terjadi itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.